Perintah Kepala pada Dinas Pendidikan dan Olahraga. Pinaul Senggu Pinapulalo Inggu, Kepala Satuan Pendidikan jenjang SD dan SMP Sukutaknari. Pinalua Bapak Kala Lelai Metomu di ruang sama dulu. Tata tulis di tamu doa sungguh Pinaul Senggu Pinapulalo Inggu. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billahi al-azim. Syukur wassalamu ta'ala. Nono waktu tolai kapinowehi korabuku warna kami di dola atau tulei beleu betemu-temu ikeni ruang sama dulu yaitu tolong pelakui acara sosialisasi muatan lokal bahasa Tolaki khususnya pada jenjang SD dan SMP tingkat Kota Kendari. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Yang memang hanya perlu saya sampaikan langsung kepada Bapak Ibu sebagai pemimpin terdepan tadi. Tetapi saya ingin menambah pantun satu lagi. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, teman-teman saya kepala sekolah baik Bina SD maupun SMP. Tadi sudah 1, 2, 3, 4 poin yang saya sampaikan, 5 pantun yang saya sampaikan. Sebelum pantun terakhir ini saya sampaikan curhat saya saja kepada teman-teman kepala sekolah. Ada pihak penyedia atau masyarakat yang mengaku, maksudnya datang ke saya, Pak, tolong dong dibayarin itu kepala sekolah ABC ada sekitar 9 sekolah yang punya tunggakan ke penyedia. Aduh, wali kota ini kok harus mengurus itu? Ini benar ini, saya ada datanya, nama-namanya ada, tapi tidak usah saya sampaikan di sini. Dengan jumlahnya sekalipun. Tapi saya ini, ya, walaupun saya belum tua, tapi saya dituakan di Kota Kendari, maka saya terima tuduhan itu. Nah, saatnya saya sampaikan, tolonglah yang seperti itu. Pasti kenapa kita bisa kita selesaikan? Kalau itu misalnya, nah, kita pinjam untuk kebutuhan sekolah kan Bapak Ibu punya dana bos. Ya, selesaikanlah. Jangan sampai ada stigma melekat ya kepada warga masyarakat khususnya di kota ini. Bahwa kepala sekolah di kota itu banyak hutangnya. Pemda punya utang tercatat dan itu memang dimungkinkan dalam APBD. Ya. Nah ini saya yakin semuanya kita setuju untuk tidak dibuka di sini, tapi yang merasa ada 9 kalau salah 9 sekolah ada dengan instansi nota dan lain sebagainya, jenisnya juga, siapa penyediaannya. Ini bukan fitnah, bukan hoax. Tapi saya sampaikan begini, tolonglah, ya, biar PJ Wali Kota Bapak Ibu tidak datang ditagih. Ya memang itulah resikonya sebagai pemimpin. Ya harus bisa menerima keluhan warganya, ya kan? Tapi tolong juga jangan permalukan PJ Wali Kota. Ya mungkin Bu Kades tidak menerima informasi itu, tapi saya menerima informasi itu sehingga saya minta tolonglah Bapak Ibu yang merasa punya ya, kewajiban yang harus ditunaikan kepada pihak penyedia, baik itu secara perusahaan maupun perorangan untuk kebutuhan sekolah. Ya. Kalau kebutuhan pribadi sama saya juga punya utang. Tapi itu tidak mungkin akan dimintai kalau kebutuhan pribadi. Nah ini kalau atas nama sekolah maka tolonglah diselesaikan. Ya gunakan anggaran yang ada sesuai peruntukannya. Ya. Saya minta tolong untuk segera diselesaikan sehingga nanti nggak ada gunanya saya melapor ke Pak PJ, ternyata tidak ditindaklanjuti juga. Yang penting kewajiban saya sudah saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Amanahnya sudah saya sampaikan, tolong ini diselesaikan. Baik Bapak Ibu yang kami hormati,
kebun mangga banyak buahnya. Di pasar baru banyak yang jual ikan. Ayo bekerja setekun-tekunnya, tidak lupa berdoa sebaik-baiknya. Akhirnya dengan memohon ridho dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang sedang kita lakukan saat ini senantiasa menjadi amal ibadah kita, dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kita untuk melaksanakan tugas-tugas yang digunakan kepada kita masing-masing sesuai dengan kemampuan kita dalam rangka mewujudkan salah satu program nasional, yaitu kurikulum merdeka. Merdeka belajar, merdeka mengajar. Tentu penentuan mata pelajaran muatan lokal akan sangat tergantung dari kebijakan pemerintah daerah, dan untuk Kota Kendari kebetulan sudah ditetapkan Perwali nomor 87 tahun 2022 tentang kurikulum muatan lokal sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, yang tujuannya bukan lain selain untuk melestarikan bahasa Tolaki sebagai bahasa ibu di tanah Kendari ini, serta menjaga eksistensi budaya Tolaki di lingkungan masyarakat. Akhirnya dengan memohon ridho dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, sosialisasi muatan lokal jenjang SD dan SMP tingkat Kota Kendari tahun 2023 saya nyatakan secara resmi dibuka. Untuk bekerja di sini, karena katanya temannya mungkin yang tidak ikhlas ini lebih pintar, misalnya temannya yang mungkin menurut penilaian yang bersangkutan di bawah kemampuan, tetapi katanya memegang kelas sekolah besar. Tolong yang semacam ini tidak perlu lagi ada. Kemudian saya akan hantar dengan pantun semua arahan saya, biar menjadi bisa masuk ke dalam nurani Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya, pohon meranti berdaun jati, batangnya diambil menjadi properti. Jadilah pemimpin yang sejati, selalu amanah dan berbudi pekerti. Ada maksudnya, Bapak Ibu, kita sebagai pemimpin, apapun itu Bapak Ibu adalah pemimpin di lingkungan sekolah masing-masing. Oleh karena itu, bangun hubungan yang sinergi, kolaborasi. Jangan sampai terbaca di luar bahwa ada kekurangan harmonisan antara kepala sekolah, guru, komite, dan lingkungan masyarakat. Ada nggak terjadi ini di Kota Kendari? Ada. Ada Bapak Ibu. Ya. Janganlah kemudian tiba-tiba mengusulkan, nah ini dipindahkan, kemudian dipindahkan. Pertanyaan saya, silakan dijawab masing-masing. Ini gurunya yang salah atau kepala sekolah yang sama? Datang-datang langsung memindahkan orang. Tugas kita pemimpin bukan seperti itu. Nah, kita bina, ya, kita luruskan. Kalau tidak bisa diluruskan, baru dipatahkan. Tapi dibina dulu. Jangan datang-datang belum pembinaan langsung usulkan untuk dimutasi. Makanya saya bilang ke Bukan Pendidikan, ke BKPSDM, tidak ada mutasi guru tanpa sepengetahuan Kadis Pendidikan, dan harus lapor ke saya. Tugas kita pemimpin seperti itu. Saya pertama datang, ini saya pribadi, tanggal 10 Oktober saya dilantik. 10 Oktober sore, mungkin jam-jam begini bukan, saya kumpulkan semua, saya sampaikan. Saya tahu ada yang tidak setuju dengan saya hadir di Kota Kendari. Saya paham sekali, bahkan sampai sekarang. Tapi saya terima, itu tugas saya untuk memastikan bahwa apa yang saya laksanakan benar. Kita harus beri contoh. Saya minta untuk hal ini.
kurang harmonisnya kepala sekolah, guru, komite, dan lingkungan masyarakat. Ingat, kita berada di tengah-tengah masyarakat. Jadi tolong, kalau ada sikap ego kita, mungkin dulu kita, contoh saja misalnya, kepala sekolah di sekitar pelelangan ikan, mungkin ada orang tua yang kadang-kadang mengantarkan kita ikan, misalnya. Saya ini anak guru, jadi saya paham juga. Pada saat orang tua saya mengajar di Tambeana, kita juga diberi kadang-kadang diantarkan ikan. Tapi pada saat mengajar di daerah pertanian, kadang-kadang setelah panen diantarkan beras. Saya paham sekali dengan hal ini. Tiba-tiba kita dipindahkan di daerah misalnya Abeli Dalam atau Amuhalo, yang memang di sini tidak ada ikan, hanya ada sawah misalnya. Kita jangan menuntut bahwa harus dibawakan ikan terus. Ya. Maksudnya seperti itu, bangunlah harmonisasi antara kepala sekolah, guru, komite, karena resmi komitenya dan lingkungan masyarakat. Saya tidak ingin dengar lagi ada kemudian usulan kepala sekolah untuk memindahkan gurunya. Biarlah pemindahan guru itu menjadi wewenang dinas pendidikan, ya, pada saat menilai kinerja atau ada kebutuhan di tempat lain. Saya tidak ingin mendengar seperti itu lagi. Baik, itu pantun ke dua. Sekarang pantun ketiga. Pantun keempat kan ini? Berapa? Keempat dong. Hari ini tentang saya paling sebat. Jangan terlalu tegang. Saya mau bawa dalam suasana santai tetapi dipahami. Ya. Karena kalau misalnya saya sampaikan di apel akan suasana karena banyak peserta. Tapi kali ini pendidikan saya tidak apa-apa. Apa yang saya rekam selama saya di sini, saya akan sampaikan hari ini supaya ada perbaikan untuk dunia pendidikan kita. Ke Anjungan Teluk melihat kincir angin. Jangan lupa meminta izin. Jika amanah jadi pemimpin, pasti tenang lahir dan batin. Maksudnya apa? Bapak Ibu, pemerintah kota saat ini, visi kita adalah bagaimana menghadirkan kota yang layak huni. Ya. Layak huni itu banyak sisinya atau dimensinya. Saya ingin mulai dari sisi kebersihan. Saya tadi membaca di berita bahwa ada sekolah yang tidak peduli dengan kebersihan lingkungan di sekolahnya. Ya. Ada ketidakpedulian terhadap lingkungan. Padahal hari-hari kami ini kerja bakti terus. Saya ingin sekolah itu kemudian mulai, sebagian sudah. Ya. Contohnya SMP 2, Tutan dan SMP 2. Tapi yang lain SD juga banyak. SD 6 sudah rapi di depannya. Beberapa waktu lalu pedagang buah apa semua di situ, ya malu saja kita kalau lewat di depan SD 6 ini. Kok semrawut sekali. Alhamdulillah sekarang sudah rapi. Dan banyak lagi sekolah saya tahu. Tetapi masih ada yang tidak memperduli dengan kebersihan di lingkungan sekolahnya. Ini belum disuruh kerja bakti di lingkungan pemerintah kota, bukan. Di lingkungan sekolahnya, kebersihannya. Oleh karena itu, tolonglah Bapak Ibu Kepala Sekolah, mari sama-sama kita jaga kebersihan lingkungan kita. Ya. Kalau yang sudah baik, sudah bersih, tolong ditingkatkan. Dan untuk hal ini, saya perintahkan. Saya instruksikan masing-masing sekolah sudah harus secara masif melakukan pendirian pengelolaan bank sampah di sekolah masing-masing. Ya. Banyak cara belajarnya di belakang SMP 3. Ya, SMP 3 ya.
Buatu ada, SMP 2 sudah yang saya tahu. Banyak sekolah. Karena apa? Tahun 2024, insya Allah Kota Kendari akan jadi pilot project terkait pengolahan persampahan yang didukung oleh Bank Dunia. Ya. Saya ingin Kota Kendari ini mengulang masa keemasan, masa kejayaan dalam pengolahan sampah 10 tahun yang lalu. Marilah sekarang. Jadi untuk hal itu tolong, kalau kita kepala sekolah, guru-guru mengajarkan kepada anak-anak tentang kebersihan, insya Allah generasi 5-10 tahun ke depan Kota Kendari ini pasti akan lebih lagi, karena perilaku warga masyarakat yang sekarang mungkin masih di SD SMP kan pasti akan besar, mereka tertanam dalam diri mereka untuk kebersihan ini. Saya minta untuk kali ini tolong di masing-masing sekolah yang belum menginisiasi pendirian bank sampah segera diinisiasi, dan saya minta tolong titip kepada Bapak Ibu para pengawas sekolah agar ini menjadi perhatian. Masing-masing sekolah harus ada bank sampah dan dikelola secara benar, karena itu mendatangkan manfaat. Ada yang namanya mengumpul sampah mendapatkan tabungan emas, ada juga mengumpul sampah dapatkan rupiah, kan dibeli. Ini juga untuk anak-anak kita. Yang kelima, lonceng berbunyi tanda masuk kelas. Guru masuk mulai pelajaran. Bekerjalah dengan ikhlas agar kerjamu diberi kelancaran. Bapak Ibu, kita semua ini adalah warga negara. Semuanya saya yakin bahwa merasa sebagai warga negara, warga Kota Kendari. Sebelumnya saya tanya, ada yang bermukim di luar Kota Kendari? Ada? Tidak apa-apa, coba yang mana? Tidak apa-apa. Angkat tangan saja, coba. Artinya pantun ini tidak berlaku untuk Bapak ini. Sebagai warga negara, warga kota, kita punya hak dan kewajiban. Saya hari-hari terakhir ini menerima juga semua dari masyarakat, dan saya yakin kebenarannya. Ini bukan kepala sekolah yang mengeluh, bukan kepala sekolah yang curhat, tetapi guru-guru. Nah, kalau guru-guru kan berarti merupakan wajah kepala sekolah juga. Silakan guru-guru yang mana, nanti pasti kepala sekolah sudah paham. Guru-guru siapa ini? Ada guru yang notabene adalah ASN, kemudian mempermasalahkan ada persyaratan pencairan sertifikasi dengan kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan. Sehingga tadi yang di luar Kota Kendari tidak masuk di kategori ini. Gak apa-apa, tidak didengar. Bapak Ibu, bayar pajak itu kewajiban kita. Sertifikasi Bapak Ibu, hak Bapak Ibu, benar. Pemerintah kota tidak dalam konteks menahan, tidak. Hanya mempersyaratkan. Ya, tidak pernah kita tahan. Silakan dibayarkan, tapi syaratnya apa? Misalnya memasukkan daftar hadir, itu kan syaratnya. Terpenuhi jam mengajar, itu syaratnya. Nah, kita tambahkan harus ada bukti pembayaran PBB. Kewajiban. Saya pun, kalau saya punya kepemilikan di Kota Kendari, maka saya wajib membayar itu. Saya tidak membayangkan, maksudnya tidak bisa membayangkan ini. Saya hitung-hitung dalam sertifikasi itu misalnya per guru satu orang itu untuk setahun kurang lebih 50 juta minimal lah, ya, minimal. Pajaknya tidak lebih dari 100.000 per tahun. Masa 50 juta keluar, anggaplah 100.000 juga masih dipermasalahkan. Kasihan kota kita ini, ya. Jadi mohon, ini bukan kepala sekolah, mohon maaf, bukan saya kepala sekolah, tidak. Atau ada? Tidak ada. Semoga tidak ada. Tidak ada. Semoga tidak ada. Karena hampir setiap hari sini pasti ikut pelajaran di sini, karena selalu saya tekankan itu. Tetapi masih ada guru-guru kita. Guru-guru itu adalah, mohon maaf, teman kita, anak-anak kita, ya, lingkungan keluarga kita. Kita sebagai pemimpin
ya tentu bertanggung jawab. Tolonglah sampaikan. Maaf, kita tidak menghambat, hanya mempersyaratkan. Itu yang kelima. Belum. Terus ada apa? Bantu. Ada macam apa? Macam apa mana? Ada yang dicari? Guru-guru dari kepala sekolah dari Mandonga mana? Dicari macam apa? Ada? Oh, ini pertemuan kepala sekolah SD dan SMP se-Kota Kendari macam apa? Oh bukan. Di luar rapat mungkin rapat yang lain. Oke, tepuk tangan untuk